Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya. Jadi dalam edisi konten kali ini saya kepengen sharing, kepengen berbagi cerita pengalaman-pengalaman saya ketika mudik menggunakan Wizz Air, dan juga nanti saya sedikit memberikan persiapan apa saja sih yang perlu disiapkan ketika teman-teman kepengen mudik dengan menggunakan motor Wizz Air ini. Pertama, mungkin saya akan bedakan menjadi dua, guys. Yang pertama, persiapan sebelum berangkat, persiapan motor, dan yang kedua, kesiapan ketika sudah ada di perjalanan. Kalau misalkan motor teman-teman dalam kondisi fit, performa oke, tidak ada masalah, itu juga harus di-prepare lagi, tidak langsung bisa dipakai ya, karena pemakaian harian dan juga pemakaian untuk di jalur pantura lah ya, itu beda guys, karena di sana itu kita nggak tahu medan yang dilalui seperti apa, berlubang atau bergelombang, ada tanggul dan sebagainya, itu kita nggak tahu. Jadi buat antisipasi hal seperti itu, dan pastinya kita juga motoran itu berjam-jam, jadi harus benar-benar disiapkan lagi si motornya ya. Kita pertama ambil contoh dari segi kaki-kaki. Jadi pertama teman-teman cek bagian kaki-kaki meliputi shock breaker, pastikan tidak rembes ya, tidak bocor. Terus ban, pastikan bannya itu ya tidak gundul lah ya, minimal itu bannya tidak gundul, karena keselamatan utama kita naik motor pijakan hanya di ban guys. Jadi kiranya masih layak ya gas, kalau kiranya sudah gundul ya ganti, karena keselamatan itu mau nggak mau harus ganti ya. Terus cek juga di bagian bearing si velg, karena kalau oblak nantinya mbok di jalur itu ada lubang atau tanggul atau jalan yang bergelombang, malah nanti oleng terus nggak bisa buat jalan, malah merepotkan ya di jalan. Jadi pastikan cek dalam kondisi velgnya tidak ngegol atau oleng kayak gitu ya. Terus selanjutnya juga bearing nap gear, itu penting guys. Bearing nap gear itu pengalaman saya dulu dari Cikarang ke Kebumen, sampai di Kebumen bearing nap gear sudah jebol, karena mungkin apa ya istilahnya buat buka tutup open gas yang cepet, karena waktu itu dalam kondisi macet juga. Terus untuk kaki-kaki, masih kaki-kaki mungkin dari segi pengereman. Kalau pengereman depan ya, kalau misalkan kampas masih tebel, piringan belum ngobel ya, masih center, itu ya aman-aman saja. Terus untuk bagian rem belakang itu saya saranin disetel tidak terlalu pendek, agak dalam saja, supaya mengantisipasi rem ngancing guys ya. Kalau ngelewatin misalkan kita kena lubang, itu rem belakang rawan ngancing kalau remnya terlalu pendek. Disetel aja agak dalam sedikit. Terus untuk kaki-kaki sudah ya, teman-teman mungkin berlanjut ngecek di bagian mesin. Kalau misalkan ya mesinnya performanya kalau buat harian masih oke, performa enak, itu yang perlu disiapkan mungkin setel ulang di bagian karburator, karena pilot jet dan main jet itu harus dinaikkan minimal ya 1 atau 2 step lah, supaya mengatasi terlalu panas mesinnya ya, karena kita motoran berjam-jam butuh durability yang lebih tinggi juga pastinya. Kalau misalkan sudah lama nggak ganti oli ya sekalian juga diganti oli biar kopling lebih enak ya, biar lebih smooth.
Terus teman-teman juga perhatikan lagi dari segi yang lainnya, maksudnya kayak hal sepele tetapi nanti kalau tidak diperhatikan bisa merepotkan di jalan. Kayak contoh misal dulu ini saya mudik pakai ini pernah trouble di bagian kupu stang atau dudukan stang itu patah guys ya. Nah, hal-hal seperti itu kan istilahnya tidak terlalu kita perhatikan tetapi malah merepotkan di jalan nantinya. Itu perhatikanlah semuanya baut-baut dalam kondisi kenceng, tidak kendor. Kayak contoh, saya ambil contoh baut knalpot itu rawan kendor. Terus baut gear juga rawan kendor. Terus as roda depan belakang, as arem itu biasanya juga sering kendor. Nah, terus saya mungkin kayak misalkan kalau teman-teman pakai per kopling yang sudah racing, biasanya kabel kopling itu boros. Jadi daripada nanti merepotkan di jalan, mending teman-teman ganti dulu si kabel koplingnya atau minimal dicek kalau masih dalam kondisi layak, mampu, ya tidak perlu diganti ya guys ya. Itu sepele, tidak terbayangkan, tetapi nanti kalau misalkan trouble malah bikin repot sendiri ya guys ya. Terus kayak misalkan rantai setel ya tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Terus gire juga pastikan belum gundul. Kalau misalkan rantainya masih dalam kondisi layak, ya di maintenance lah, dikasih chain loop dan juga grease lah ya, biar aman di jalan. Karena ya balik lagi kita butuh durability yang tinggi ketika di jalur pantura ya mungkin ya. Nah, ketika semua motor sudah dalam kondisi layak, sudah dalam kondisi oke, baru selesai semuanya ya, baru di prepare selesai, itu teman-teman pastikan dulu dicoba guys, dicoba ya mungkin jalan untuk nyore apa gimana itu dicoba dulu. Jangan setelah selesai dari bengkel misalkan ya dibawa pulang terus malah dikerodongin masuk kos-kosan, nggak dicoba sama sekali, malah nanti mbok-mbok di jalan ada yang belum beres seperti itu ya. Nah, kalau misalkan sudah semuanya itu teman-teman masih harus prepare lagi buat di jalan. Jadi di jalan pun nanti juga masih ada antisipasi nih ya. Seperti contoh misal saya menyarankan itu wajib bawa kunci-kunci. Kunci-kunci ini ya obeng, terus tang, kunci pas 12, 14, 17, atau mungkin teman-teman bisa bawa kunci Inggris yang kecil biar semuanya ngatasi ya. Bawa tang, kunci Inggris, obeng. Kalau misalkan ada baut yang pakai kunci L ya bawa kunci L. Karena nanti di jalan buat antisipasi saja ya, syukur-syukur tidak terjadi trouble seperti itu ya. Terus teman-teman juga bawa busi cadangan minimal ya 2 lah. Busi cadangan minimal 2 itu baru ya guys ya. Karena ini pernah mudik ganti busi itu sampai 2 kali guys. Jadi ya harus disiapkan juga busi yang baru. Terus untuk masalah oli samping ya, untuk masalah oli samping kalau teman-teman jaraknya dari Bekasi atau Cikarang sekitaran Karawang ya gitu ya, sampai ke daerah Jawa Tengah, Kebumen, mungkin dengan 1 botol atau 1 botol setengah itu sudah cukup. Karena sepengalaman saya ini motor cuman habis 1 botol saja, sudah termasuk saya campurkan ke dalam tangki bensin. Jadi ditabung oli samping jalan sama saya campurkan sedikit di bagian bensin. Karena kita motoran jauh ya biar adem juga sih mesin ya, biar pelumasan lebih tinggi. Dan itu juga mungkin salah satu faktor businya boros, karena kita di settingan karbus sudah diborosin, ditambah oli samping juga diborosin, mungkin busi juga boros juga ya guys ya. Daripada nantinya ngejim ya, amit-amitnya ngejim sampai kenapa-napa di bagian mesin, malah itu sangat repot-repot sekali ya guys ya. Mending kita antisipasi dengan diborosin oli samping dan bensin. Terus kalau masalah konsumsi BBM ya,
konsumsi BBM itu teman-teman ya selera lah, balik lagi lah ya. Kalau saya itu lebih pilih ke Pertamax biasa karena saya pernah uji coba antara Pertalite, Pertamax dan juga Pertamax Turbo, itu lebih irit yang Pertamax biasa, walaupun harganya lebih mahal dari Pertalite, tetapi dia mendapatkan kilometer yang lebih jauh dibandingkan dengan Pertalite. Ya selera sih, kalau misalkan kepengen pakai turbo ya silahkan, balik lagi ke usernya ya. Terus untuk masalah mesin, kalau misalkan sudah di porting, sudah apalah, pokoknya udah dioprek ya istilahnya, sudah di warna-warna, itu aman gak sih buat mudik? Ini motor guys, semenjak dibawa ke Cikarang dulu dia sudah portingan, sudah papras head juga waktu itu. Jadi ya menurut saya aman selagi kita itu peka terhadap motor. Kalau misalkan peka dalam arti ya kalau sedikit nggak enak ya kita sudah kerasa gitu istilahnya, ada trouble sedikit kita sudah peka. Jadi mungkin ya itu yang bikin aman di motor saya. Beda cerita kalau misalkan si user nggak peka terhadap motor, ya digencat-gencat terus, digas-gas terus, ya bakal rungkat ya guys ya. Nah mungkin itu segerombolan pengalaman pribadi saya sewaktu mudik pakai Wizz Air, dan juga sekaligus menjawab komentar dari teman-teman yang banyak bertanya mudik pakai Wizz Air aman apa enggak, seperti itu ya guys ya. Aman-aman saja. Oh ya, sedikit tambahan guys, untuk lampu, kalau misalkan teman-teman jalan di malam hari, itu saya saranin buat pakai lampu yang sudah LED. Gantilah sekitar 50 ribuan itu sudah dapat yang LED. Kalau saya pengalaman pernah pakai yang bohlam, itu malah rekasa guys, malah kita motoran itu cenderung cepet capek ya, karena jarak pandang yang tidak mumpuni lah istilahnya, jarak pandangnya dikit banget, berbeda dengan kita kalau pakai lampu yang sudah LED. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.